Chapter 271 The Best Controlling Girl. Ding ling ling. Di antara pegunungan dan hutan lebat, Zuo Fan berdiri diam di depan rerumputan tinggi. Di rerumputan di belakangnya, lonceng yang jernih berbunyi dari waktu ke waktu. Zuo Fan menggaruk kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Awalnya, dia dengan baik hati menyelamatkan nyawa wanita itu, tapi dia tidak menyangka menjadi wanita telanjang. Jadi aku menemukan hutan lebat untuk berhenti, biarkan dia pergi untuk berganti pakaian. Tapi wanita ini merepotkan, dan mengganti pakaian sangat lambat. Seberapa besar pria seperti dia, cukup kenakan mantelnya dan selesai. Tanda seru. Terdengar suara gulma bergoyang, dan Zuo Fan tahu bahwa wanita itu sudah berpakaian dan keluar, jadi dia menoleh untuk melihatnya dengan santai. Tetapi tidak masalah jika kamu tidak melihatnya, tetapi kamu tidak bisa tidak terkejut. Ketika pertama kali mencoba menyelamatkan orang, dia tidak melihat lebih dekat, tetapi sekarang tampaknya wanita ini terlahir sangat cantik. Dan ada beberapa perbedaan dari wanita biasa, hidungnya sangat tinggi, kontur wajahnya cukup jelas, dan matanya luar biasa besar, ada perasaan asmara yang aneh di dalamnya. Melihat pakaiannya lagi, tidak ada Ling Luo Jinyi wanita Tianyu, lembut dan elegan, tetapi pakaian yang kuat, membuat tubuh indah terlihat sangat jelas, heroik dan halus, tergantung di tangannya. Gelang terlihat penuh keliaran. Wanita ini sebenarnya orang asing. Zuo Fan menatap gadis itu dengan linglung, dan tidak bisa menahan diri untuk tetap linglung. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak hanya bertemu orang lain selain murid-murid dari berbagai keluarga. Gadis ini juga orang sialan selain Tianyu. Tampaknya mata aneh Zuo Fan juga diperhatikan. Wanita itu tidak menyadari bahwa pipinya tampak sangat merah. Dia meremas sudut pakaiannya, sedikit malu, tetapi dia masih menamparnya. Wajah dan berteriak dengan marah, "Apa yang harus dilihat? Hati-hati bahwa gadis ini menggali mata anjingmu." Potong, sepertinya aku belum pernah melihatnya, apa masalahnya? Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan tertawa terbahak-bahak. Wanita itu merasa mandek, pipinya semakin memerah, dan hatinya sangat dirugikan. Dia adalah seorang gadis besar yang belum keluar dari paviliun, tetapi dia diawasi oleh seorang pria aneh. Bagaimana dia akan melihat orang di masa depan? Ketika dia memikirkan hal ini, gadis itu tidak sabar untuk membenamkan kepalanya di dadanya, merasa cemas. Sayang sekali. Namun, Zuo Fan telah berbalik dan pergi, dan sambil berjalan, dia mengutuk dengan getir, "Nenek, beruang, menyelamatkan orang yang salah, menyia-nyiakan waktu Lao Su." Ai murid tidak bisa membantu tetapi menatap. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fan dengan marah. "Berhenti, apa maksudmu barusan? Aku menyesal menyelamatkanku, kan?" 3 langkah dan 2 langkah untuk Zuo di depan Fan, dia menghalangi jalannya. Gadis itu menatap pupilnya dengan galak saat matanya menyemburkan api. Awalnya dia agak pemalu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zuo Fan, dia tidak bisa marah. Gadis ini cantik alami, dan negaranya ada di seluruh dunia. Dia diselamatkan sekali oleh kamu, dan dia terlihat sepenuhnya oleh kamu. Itulah berkah yang telah kamu tanam dalam beberapa masa kehidupan dan langkah bertemu dalam ribuan tahun. Mengapa kamu mendengarkan nada kamu sekarang, seolah-olah kamu masih menderita? Kepolosan gadis itu hancur di tanganmu. Bukankah gadis yang paling menderita? Dapatkan murah dan laris. Menatap Zuo Fan dengan cermat, wanita itu sepertinya memakan orang.
Kulit Zuofan masih acuh tak acuh, dan dengan lembut menyentuh bahunya, mendorongnya menjauh, dan berjalan lurus ke depan. Minggir, aku membuang terlalu banyak waktu yang tidak berarti untukmu. Jangan halangi aku. Jalan. Gadis itu terkejut, menatap dalam-dalam ke punggung Zuofan yang arogan, dan mengerjap bingung. Apakah ini masih laki-laki? Dia belum pernah melihat pria di depannya yang begitu acuh tak acuh. Tetapi ketika aku memikirkan langit di atas awan, mata penuh nafsu Zuofan ketika dia menatapnya, dia tahu bahwa ini pasti pria yang suka keluar masuk. Kenapa? Tiba-tiba, gadis ini tidak bisa tidak terkejut. Kenapa dia tidak hanya tidak mengejar kerusakan Zuofan pada reputasinya, tetapi sedikit berharap. Oh, itu terlalu memalukan. Gadis itu menutupi pipinya dengan tangannya, kontradiktif sangat, wajah merahnya semakin panas. Zuofan tampak acuh tak acuh, dia sudah melupakan wanita ini. Untuk seorang pejalan kaki yang hanya memiliki satu sisi, apa yang dapat kamu ingat? Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang nyaring. Di hutan lebat di seluruh langit, angin bertiup. Setelah beberapa saat, seekor citah bersinar dengan cahaya keemasan di mana-mana, mengedipkan sepasang pupil suram, dan berjalan perlahan dari balik pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sorot mata Zuofan penuh dengan darah dan kekejaman. Taringnya yang bau tersingkap, dan ketika dijilat oleh lidahnya, ia tampak lebih dingin dan lebih tajam. Binatang roh tingkat 4, macan tutul berduri emas menusuk. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget di wajahnya. Zuofan tidak panik, tetapi sedikit mengernyit dan khawatir di dalam hatinya. Ada begitu banyak binatang roh 4 tingkat di Gunung Raja Binatang ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah Yun Hai akan mengalami masalah jika mereka menemukannya. Tetapi gadis itu melihat bahwa Zuofan telah berdiri di sana, tidak bergerak, berpikir bahwa dia takut bodoh, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke depan. Binatang roh itu, melihat penampilan Zuofan, benar-benar disalahpahami, dan menyeringai. Hehehe, anak ini pasti sangat terkejut dengan kekuatan raja, dan dia bahkan tidak bisa lari. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Aku belum memiliki pengorbanan gigi selama 2 hari, jadi mari kita mengambil anak kamu untuk mendapatkan pisau. Mengaum, ada raungan lain, dan macan tutul berduri emas bergegas menuju Zuofan, membuka mulutnya lebar-lebar. Zuofan tersenyum dingin, cahaya biru di matanya akan berkedip, tetapi sosok kurus tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi binatang yang bergegas itu. Ding-ling-ling. Gelang lonceng di tangan gadis itu membuat suara dering yang menyenangkan, dan matanya juga menatap pupil mata si kasar, memancarkan cahaya yang menawan. Diiringi irama lonceng ini, pinggang ramping gadis itu mulai meliuk-liuk, seolah menari. Dalam sekejap, makhluk roh itu berhenti bergerak, hanya menatap gadis yang menari dan menari di depannya, tanpa berkedip, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam obsesi. Zuofan terkejut, alisnya bergetar. Bahkan jika itu dia, ini adalah pertama kalinya dia melihat cara seperti itu untuk menangani makhluk roh. Ini mungkin sarana pesona melalui tarian, gelombang suara, dan kekuatan roh primordial. Meskipun efeknya pada manusia kecil, itu tidak secerdas manusia seperti binatang roh. Efektif. Namun, saat wanita itu terus menari, makhluk roh itu juga mengayunkan kepalanya, terlihat mabuk. Tapi kelopak matanya sudah semakin berat. Pada akhirnya, terdengar letusan lembut,
dan wanita itu menepuk-nepuk telapak tangannya. Binatang roh tingkat keempat, yang barusan masih sangat ganas, tiba-tiba memiringkan kepalanya dan pingsan sepenuhnya. Namun berbeda dengan rasa pusing yang ketakutan, wajahnya tetap memiliki sentuhan kepuasan dan kenyamanan. Terengah-engah, gadis itu menyeka keringat di pipinya, jelas juga cukup lelah. Zuo Fan meliriknya tiba-tiba dan tertawa, hehehe. Aku tidak berharap kamu memiliki kemampuan seperti ini. Tampaknya dunia ini benar-benar besar, dan masing-masing memiliki sarana sendiri. Petik 2. Hei, jangan berkomentar tentang cara gadis ini mengendalikan binatang buas, seolah-olah kamu sangat kuat. Memutar kepalanya dan menatapnya dengan galak, wanita itu menatapnya hati-hati. Setelah beberapa saat, melihatmu hanyalah alam 9 lapis penempaan tulang. Tidak heran melihat binatang roh 4 tingkat ini takut dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu kamu siapa yang meminta bantuan dengan pantat telanjangnya di dalam air? Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan menjadi tertarik pada wanita ini. Pipinya memerah, dan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Dia tidak yakin, bisakah itu sama? Benda di dalam air itu adalah binatang tingkat 6. Hei, ngomong-ngomong kamu pemalsu. Bagaimana alam tulang terbang di langit dan masih menyelamatkanku dari binatang roh tingkat 6? Bahkan jika gadis ini adalah langit mendalam 2, dia merasa benar-benar tidak bernyawa saat itu. Pada saat ini, dia tampaknya hanya ketika aku ingat, bagaimana basis budidaya tingkat rendah Zuo Fan mengambil makanan di bawah kelopak mata binatang roh tingkat 6. Secara alami, Zuo Fan tidak akan memberitahu orang asing rahasianya. Tetapi sayap awan guntur menyebar di belakangnya, menunjuk dan tersenyum, benda ini cepat. Dan naga tidak dapat mengejar. Wanita itu berkedip tanpa sadar. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan jelas, jadi itu dia, prajurit roh terbang peringkat 6. Melihat sayap guntur yang cerah, mata gadis itu menoleh ke kiri dan ke kanan tanpa sadar, seolah memikirkan sesuatu, lalu memandang Zuo Fan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hei, nak. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku, sekarang aku juga menyelamatkan hidupmu, kita hitung 2 sudah jelas." Zuo Fan mengangguk dan tidak peduli. Faktanya, Zuo Fan dapat menanganinya sendiri tanpa dia sekarang. Namun, wanita itu tidak tahu apa yang terlintas dalam pikirannya. Pipinya memerah dan memerah lagi, dan dia bergumam setelah jeda yang lama. Kecil, seperti nyamuk. Berkat basis kultivasi Zuo Fan yang cukup tinggi, jika tidak, akan sangat sulit untuk mendengar apa yang dia bicarakan. Tapi kamu baru saja melihat tubuhku dan mengambil keuntungan dari gadis ini, yang setara dengan hutangmu padaku. Oh, itu saja. Zuo Fan mengangguk dengan jelas dan tersenyum bebas. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Yakinlah, aku tidak akan pernah berutang apapun kepada siapapun. Tunggu. Berbicara, Zuo Fan pinggangnya melebar dan dia mulai buka bajunya. Wanita itu tanpa sadar menatap pupilnya, dan buru-buru membalikkan punggungnya karena malu. Wajahnya memerah, dan dengan cemas berkata, "Bajingan, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang aku mengambil milikmu itu murah. Jadi aku juga membiarkan kamu melihat tubuh aku dan membiarkan kamu mengambil keuntungan dari aku, sehingga kita akan dibersihkan?" Hei, gadis, yakinlah, aku tidak akan pernah berutang apapun kepada siapapun, termasuk moral. Tanda seru. Zuo Fan tersenyum jahat, dan melihat tubuh gadis itu yang gemetar dengan kesenangan. Dan gadis itu hampir mati karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar,
Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Metamorfosis mati, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dariku? Zuo Fan menyeringai dan dengan sengaja berkata, "Yah, aku adalah orang yang paling dermawan. Tidak pelit seperti beberapa wanita kecil. Aku tidak hanya akan membiarkanmu melihat, tapi juga membiarkanmu menyentuhnya. Tidak, hahaha, aku murahan. Bahkan jika kamu memanfaatkannya, aku tidak keberatan." Sungguh, aku tidak keberatan sama sekali. Ah, cabul. Kamu marah padaku, itu dia. Gadis itu melompat dengan marah, mengerucutkan mulutnya dan mengutuk, aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan susu transformasi. Maka akun kita akan dibatalkan. Aku tidak ingin melihat seluruh tubuhmu mengubah susu. Pupil mata mau tak mau memadat. Zuo Fan, siapa telah menertawakan dan membodohi wanita itu sebelumnya, segera menjadi serius dan mengangguk sedikit. Obral ini agak menarik. Chapter 272 I'm sorry. Susu yang diubah adalah sungai bawah tanah yang telah mengalir melalui bumi selama ribuan tahun. Di bawah gerusan terus-menerus, esensi air yang dipadatkan oleh transpirasi jantung bumi tak terukur. Jika penyihir bulan es Sueking melihat harta dari sistem air di tangannya dan Bingxin Yueling adalah inti dari air yin, maka susu transformasi ini dapat disebut inti dari air yang. Selain itu, seperti pasir hisap berlian, susu transformasi ini juga merupakan bahan terbaik untuk pemurnian kapal, bahkan lebih berharga daripada pasir hisap berlian itu. Jika pasir hisap intan adalah darah bumi, maka susu transformasi ini adalah darah dalam darah bumi. Pasir hisap intan adalah bahan pemurnian yang kuat. Maka susu transformasi ini adalah bahan pemurnian lembut. Pasir hisap intan memperkuat semangat kekuatan senjata. Maka susu transformasi ini akan memberikan tekstur yang selalu berubah pada prajurit roh. Air adalah hal yang tidak berwujud. Selama kamu menambahkan sedikit susu transformasi ke prajurit roh halus, prajurit roh menjadi senjata ajaib, yang bisa besar atau kecil dan berubah. Yang besar bisa berubah menjadi palu raksasa, yang tak terbendung. Yang kecil bisa berubah menjadi jarum tipis, yang bisa diserang dalam jangka pendek, dan tidak mungkin dicegah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa susu transformasi ini memiliki efek magis lain, yaitu bekerja sama dengan susunan pemurnian tubuh dan mempraktikkan teknik mengubah tubuh. Memikirkan pilar menjulang yang terletak di cincin Leiling, Zuo Fan sangat bersemangat. Dia tidak pernah berani berpikir seperti ini sebelumnya. Tetapi jika dia benar-benar bisa mendapatkan susu transformasi itu, mungkin metode rahasia dalam catatan rahasia Jiuyu akan berhasil. Pada saat itu, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan aneh yang mirip dengan 3 mata rantai kuno. Memikirkan hal ini, Zuo Fan merasa sedikit bersemangat. Kamu perlu tahu bahwa 3 tautan kuno ke alam mendalam surgawi telah menghantam Tianyu yang tak terkalahkan. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan itu, maka ayah dan anak akan bergabung. Dia tidak berani memikirkannya lagi, betapa kuatnya kekuatan itu. Hanya saja, untuk mencapainya, kamu perlu mengambil risiko yang lebih besar, bahkan lebih berbahaya daripada ketika Zuo Fan mengalirkan tubuh emas. Ketika memikirkan hal ini, Zuo Fan merasa sedikit ragu, tetapi segera menggelengkan kepalanya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah aku memikirkan banyak hal, mari kita bahas hal itu dulu. Jadi, senyum jahat yang telah lama hilang muncul di wajahnya lagi. Zuo Fan memandang wanita itu dan dengan samar berkata, gadis,
Apa yang kamu ingin aku lakukan? Katakan. Tanpa sadar, wanita itu menatapnya dengan ekspresi aneh, matanya dipenuhi keraguan. Mengapa anak ini tiba-tiba menjadi sangat antusias? Aneh. Tapi ketika aku melihat basis kultivasi Zulfan yang belum menembus alam mendalam langit, wanita itu santai dan tidak terlalu peduli. Itu hanya reparasi 9 lapis di alam penempaan tulang. Dia hanya mengandalkan prajurit spiritual kelas 6 untuk berlari lebih cepat. Selama kamu melihat lebih dekat, kamu takut dia tidak akan membuat trik apapun. Tanda tanya. Memikirkan hal ini, gadis itu tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, kamu ikut denganku, selama kamu membantuku mendapatkan susu morphing. Sebelumnya untuk gadis ini itu dihapus. Pipi gadis itu merah, tapi dia masih melambaikan tangannya dengan sangat dingin. Zulfan sedikit mengangguk, tersenyum tipis, masih dengan topeng munafik di wajahnya. Pada saat ini, bahkan Zulfan sendiri harus menghela nafas. Berapa banyak orang yang jatuh ke mulut serigalanya karena mereka tertipu oleh basis kultivasinya yang nyata. Gadis kecil ini tidak terkecuali. Dengan senyum dingin di hatinya, Zulfan mengikuti gadis itu dari dekat dan berjalan ke kejauhan. Wanita itu tidak bisa menahan gemetar karena kedinginan, dia selalu merasa punggungnya dingin, dan dia khawatir, tetapi dia tidak tahu mengapa. Memiringkan kepalanya dan berjalan ke depan. Sayangnya, seorang gadis konyol lainnya telah mengambil umpan. Dalam waktu singkat, keduanya sampai di tepi danau besar. Ketika Zulfan melihat sekeliling, kelopak matanya tidak bergetar. Bukankah ini tempat dia menyelamatkan gadis itu dari mulut Jiao? Seolah melihat keraguan di matanya, perempuan itu terkekeh. Hei, tahukah kamu kenapa aku berada dalam situasi yang begitu berbahaya barusan? Masih ada apa atau mengapa, jika kamu mandi di danau seseorang tanpa izin, sama seperti kamu kencing di depan pintu seseorang, orang akan memukulmu dengan ringan. Jika aku adalah banjir beracun itu, aku akan menelanmu dalam satu gigitan. Wajah Zulfan tidak ubah, itu harus otentik. Kulitnya memerah lagi, dan gadis itu menatap Zulfan dengan marah, dan berkata dengan getir, siapa bilang aku mandi di sini? Di tempat yang berbahaya, siapa yang berani berada di tempat seperti itu, tempat yang berbahaya? Mandi di sini? Mengapa kamu tidak menggunakan pikiranmu sama sekali ketika kamu mengatakan ini? Apa yang kamu lakukan? Lagi pula, ketika aku memancingmu, kamu telanjang? Zulfan menyentuh hidungnya, bersenandung tanpa komitmen. Namun, meskipun wajahnya acuh tak acuh, dia tidak tahu mengapa, tetapi tubuhnya sangat jujur. 2 garis merah mengalir keluar dari lubang hidungnya tanpa sadar. Zulfan tercengang, berpura-pura terkejut. Kenapa aku berdarah? Gadis itu semakin malu ketika melihat ini, wajahnya memerah, dan dia mengetuk keras Zulfan menuju dan berkata dengan malu, kamu tidak dapat memikirkannya lagi dalam pikiran kamu. Jika tidak, atau bagaimana? Biarkan aku juga menunjukkan mandi dan berpakaian di tempat. Zulfan mengangkat kelopak matanya dan bersenandung pelan. Wanita itu sangat marah sehingga dia melompat, tetapi wajahnya berdarah. Dia benar-benar tidak tahu mengapa tidak mudah untuk keluar hari ini, dan dia akan bertemu dengan bajingan seperti itu. Tapi pikirkan lagi, mungkin hanya dengan bekerja dengan bajingan ini kamu bisa mendapatkan susu morphing itu. Aku menarik napas dalam-dalam tanpa menyadarinya, menekan rasa malu di hati aku. Menjadi serius lagi, dan mengangkat tangannya Yizi berkata, lihat sisi lain,
apakah kamu melihat pintu masuk gua? Mengikuti arahnya, melihat ke depan, Zuo Fan hanya melihat sisi yang berlawanan dalam kabut panjang, dengan gunung yang tinggi. Di bagian bawah gunung yang tinggi, ada pintu masuk gua yang agak tinggi, dan setengahnya terendam air, jadi dia mengangguk dan berkata, "Yah, aku melihatnya, ada apa?" "Itulah banjir yang beracun. Gua," kata wanita itu enteng. Zuo Fan terkejut dan bertanya dengan tak terbayangkan, "Bagaimana mungkin? Banjir beracun itu panjangnya 100 kaki, tetapi pintu masuk gua sangat sempit, dapatkah dikatakan?" Wei Wei tercengang. Zuo seolah menyadari sesuatu, wanita itu juga mengangguk dan tersenyum. Dan mengambil kesempatan untuk mengejek, "Hehehe, sepertinya kamu belum sebodoh itu, kamu akhirnya menebaknya." Tanda seru, "Itu benar, kalajengking beracun itu pasti sudah makan susu morph. Itu sebabnya kamu bisa mengubah ukuran tubuhmu, dan kamu bisa datang dan pergi dengan bebas di lubang sekecil itu. Tapi, kamu yakin akan ada susu yang bermetamorfosis di dalam gua? Jika capung beracun ini dimakan di tempat lain, atau telah dimakan?" Zuo Fan sedikit mengernyit, ekspresinya bingung. "Hah?" Sinar cahaya melintas, dan ikan mas berekor emas tiba-tiba melompat di depannya, dan memercikkan percikan air besar dengan satu sentuhan, segera mencipratkan wajahnya ke danau yang dingin. "Kepulan." Gadis itu menutup mulutnya dan terkekeh, matanya berkilat dengan rasa senang membalas dendam. Zuo Fan mengusap pipinya, mengetahui bahwa dia melakukannya dengan sengaja, tetapi dia tidak peduli, dan hanya mengangguk dengan jelas, "Itu dia. Kamu memiliki hewan peliharaan roh kelas 1 tipe air. Ketika kalajengking beracun itu tidak ada di sana, biarlah ia akan menjelajahi jalan." Petik 2. "Kamu pintar, begitulah adanya." Petik 2. Wanita itu mengedipkan matanya dengan main-main dan tertawa. "Sejak aku menemukan kepala ini aneh, binatang roh tingkat 6 ada di sini selama lebih dari 1 bulan. Itu dijaga di dalam pada hari kerja, dan hanya 3 hari yang lalu, itu hanya keluar dari gua sekali. Aku mengambil kesempatan untuk membiarkan binatang roh tingkat pertama aku, emas ikan sirip masuk ke dalam untuk menyelidiki, dan itu benar-benar menemukan lokasi susu yang berubah. Hanya saja kalajengking beracun itu sangat berhati-hati dan kembali dalam waktu setengah jam, dan tidak bisa keluar dari lubang lagi. Tidak mungkin, aku menunggu 3 hari kemudian." Melihatnya belum bergerak, gadis ini tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung. Melihat ekspresi bangga gadis itu, benar-benar mengira dia telah menang. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi diejek. "Jadi kamu hanya menanggalkan diri dan ingin merayu binatang itu? Tapi itu tidak benar, kalian berdua adalah spesies yang berbeda. Bahkan jika kamu memaksakan diri untuk menganggapnya sebagai pria tampan, kamu hanyalah hidangan di matanya. Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Siapa bilang kamu ingin memikat binatang itu?" Tidak membantu tetapi pipinya memerah, dan wanita itu sangat malu karena lidahnya jatuh. Aku baru saja berpikir gunakan teknik rahasia kami untuk mengendalikan binatang itu untuk menaklukkannya." "Bagaimana itu bisa sejahat yang kamu pikirkan? Metode mengendalikan binatang itu tidak ada hubungannya dengan bermain air di pantat dan telur telanjangmu." Alisnya terangkat tanpa sadar, kata Zuo Fan dengan aneh. Kulitnya menjadi lebih memalukan, dan wanita itu memelototinya dengan marah dan berkata, "Hei, bukankah kamu mengatakannya terlalu vulgar, oke? Teknik rahasia klan kami untuk mengendalikan binatang menekankan kesatuan alam dan manusia. Semakin dekat dengan alam,
semakin besar kekuatannya. Awalnya, dengan kekuatan aku, paling banyak aku bisa menyerahkan makhluk roh tingkat 4. Oleh karena itu, menghadapi makhluk roh tingkat 6 ini, aku harus berintegrasi ke alam dengan sepenuh hati, tanpa pakaian. Namun, kekuatan roh primordial naga beracun ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Pada akhirnya, itu gagal dan hampir kehilangan nyawanya. Petik 2. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, bagaimanapun, ini naga beracun adalah naga kerabat, dengan darah naga mengalir melalui mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan binatang roh tingkat 6 umum? Gadis ini memang sedikit sombong jika ingin menaklukkannya dengan pesona sebelumnya. Hei, nak, bukankah kamu baru saja terbang sangat cepat? Setelah beberapa saat, kamu pergi dan mengalihkan kalajengking beracun itu, dan kemudian gadis ini masuk dan mengambil susu yang diubah. Dengan cara ini, kamu tidak memperlakukannya mengenai kejahatannya, gadis ini tidak akan menyalahkannya. Wanita itu menatap pupil Zuo Fan dengan erat, menunjukkan senyum menawan, dan kedua matanya yang besar dan indah berkedip dan dipenuhi dengan ekstasi. Pesona yang menakjubkan. Jika ini untuk mengubah hewan jantan lain, kamu harus sangat tulus, melewati api dan air, dan mati. Sayangnya, dia bertemu Zuo Fan, pria yang kejam dan keterlaluan. Oke, aku tidak bisa memintanya. Zuo Fan menyeringai aneh, dan sedikit mengangguk. Mata gadis itu berbinar dan dia mengangguk bahagia, tapi jauh di matanya, Zuo Fan bisa dengan jelas melihat penghinaan dan penghinaan. Seolah mengatakan bahwa semua pria di bawah langit itu sama. Aku tidak tahu yang disebut gadis kecil. Sekarang aku tahu di mana susu transformasi itu. Mengapa kamu masih terjerat dengan kamu? Dengan senyum dingin di hatinya, Zuo Fan melebarkan sayapnya dan terbang menuju lubang yang dalam. Sementara gadis itu menatap punggungnya dengan mata berseri-seri dan tersenyum. Tampaknya pada saat ini, dia sudah mendapatkan bentuk susu. Hanya saja, yang masih sedikit bingung di hatinya adalah, apakah semuanya berjalan terlalu lancar? Orang ini benar-benar sangat bodoh, terobsesi, rela dimanfaatkan dengan sia-sia, dan masih mempertaruhkan nyawanya. Chapter 273 A Good Harvest. Boom boom boom. Sesampainya di depan gua, Zuo Fan membanting tembok di luar gua, membuat suara keras yang tumpul. Seperti mengetuk pintu rumah orang lain, dengan santai. Wanita itu tercengang ketika dia menonton dari kejauhan. Anak ini cukup berani, mengetahui bahwa ada binatang roh tingkat 6 di dalamnya, dan dia sangat ceroboh, dia bahkan tidak memiliki rasa takut. Haruskah dia mengatakan bahwa dia memiliki saraf yang besar, atau apakah dia benar-benar tidak berperasaan? Wanita itu menatapnya dalam-dalam tanpa menyadarinya, dan tertawa terbahak-bahak agak aneh. Wah! Segera, suara air bergumam, dan seekor ular air yang panjangnya lebih dari 1 meter perlahan berenang keluar dari lubang sempit. Tapi begitu keluar dari lubang, tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya langsung membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, percikan besar setinggi puluhan meter meledak dengan ledakan, dan tubuhnya yang setinggi 100 kaki tanpa malu-malu ditampilkan di depan mereka berdua. Membuat raungan besar. Mengaum. Badai bau bertiup di pipi Zuo Fan, membuatnya tidak dapat membantu mengangkat tangannya untuk menutupi hidungnya, hati-hati melihat kalajengking beracun, dan mengangguk sedikit. Gadis ini benar-benar memakan susu pembentuk bentuk, jika tidak mungkin mengubah ukuran tubuh sesuka hati. Wanita itu berada di kejauhan,
melambaikan tangannya dengan putus asa untuk membuatnya melarikan diri, dan hatinya sangat cemas. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Zuo Fan. Memang benar jika Zuo Fan mati di sini, dia tidak bisa membawa kalajengking beracun itu pergi. Tidakkah pikirannya akan terbuang sia-sia? Aduh, kenapa anak ini berdiri diam lagi? Apa dia takut bodoh lagi? Sial, itu selalu akan menjatuhkan rantai saat kritis. Wanita itu menggertakkan giginya, mengutuk dengan pahit di dalam hatinya, dan wajahnya cemas. Naga beracun itu sepertinya juga berpikir begitu, dan mau tak mau dia menamparkan matanya dengan jijik. Aku ingin anak ini lewat sini. Aku tidak tahu apakah ada raja yang menunggu di gua, jadi dia hanya mengetuk sesuka hati. Hasilnya adalah penampilan agung raja dan aura perkasa menjadi ketakutan bodoh. Hahaha, maklum, raja ini sering ditakuti oleh kesaktiannya sendiri. Hahaha. Ia melirik naga berbisa yang tertarik pada kebejatan, wajahnya penuh ekspresi, dan dengan puas itu, terus-menerus mengibaskan ekornya. Zuo Fan tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia tidak memperhatikan sudut mulutnya, tidak lagi melihatnya, dan langsung terbang ke gua. Kamu tetap di sini, jangan masuk tanpa izinku. Zuo Fan tampaknya tidak menaruh raksasa ini di matanya sama sekali, dan langsung terbang ke dalamnya. Naga beracun itu membeku sesaat, dan sepertinya dia belum pulih. Apa maksud anak ini barusan? Apakah kamu memperlakukan Lao Su sebagai penjaga gerbang? Saat memikirkan hal ini, kalajengking beracun itu aneh dan marah. Ia belum pernah melihat manusia sebelumnya. Ia berani mengabaikan keberadaannya, dan bahkan mengambil alih sarang murai dan menggertaknya hingga habis. Kepala. Tanda seru. Hei hei hei, nak, tahukah kamu siapa sebidang tanah ini? Kamu berani berbicara begitu berani dan mencari kematian. Mengaum. Ada raungan mengerikan lainnya. Kalajengking beracun itu selangkah lebih dekat ke Zuo Fan, pada dasarnya mengaum di sisi wajahnya, dan menyemprot wajahnya, ingin mendekat. Gempa itu membuatnya takut. Wanita itu melihat dari kejauhan, dia sudah ketakutan dan berkeringat, dan dia mengutuk dalam hatinya, kenapa kamu tidak lari? Tapi Zuo Fan baru saja menyeka air liur dari wajahnya dengan jijik, menatap banjir beracun, dan bergumam, jangan membuat masalah. Puff. Kalajengking beracun hampir memuntahkan darah tua. Ia belum pernah melihat manusia seperti itu. Ia tidak menaruh perhatian sama sekali, terutama nada menghina, yang menjadikannya level 6. Raja dari binatang roh, paru-parunya akan meledak. Wanita yang menyaksikan semua ini di kejauhan hampir menangis dan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jangan membuat masalah, itu anakmu, biarkan kamu melepaskannya, jangan biarkan kamu menggodanya. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu bisa membuatnya mati lagi, oke? Kamu sudah mati seperti ini sekarang, tetapi tidak berharga. Bocah ini, kepalanya lucu sekali. Wanita itu menahan mulutnya dan menghela nafas. Dia sepertinya bisa memikirkan bagaimana banjir beracun ini bisa merobek Zuo Fan menjadi berkeping-keping di saat berikutnya, di bawah guntur yang sangat keras. Itu benar, naga beracun berpikir begitu sekarang. Nenek, beruang, aku telah melihat seseorang yang tidak takut mati. Tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang begitu terpana dan putus asa. Aku telah melihat seseorang yang mencari kematian. Tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang terbunuh oleh tindakan kedua seperti itu. Apakah kamu ingin menggoda raja ini sebelum kamu mati? Nah, raja ini akan memenuhi kamu.
Menjilati dua taring tajam di samping mulutnya, kalajengking beracun itu meraung lagi dan menabrak Zuo Fan. Inti ular merah sudah penuh dengan racun, selama Zuo Fan jatuh ke mulutnya, itu akan langsung terkorosi sehingga tidak ada sisa tulang yang tersisa. Ketika wanita itu memejamkan mata, dia sudah menoleh, dia tidak berani menonton adegan kejam ini lagi. Namun, Zuo Fan masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika mulut besar itu muncul di wajahnya, pupil matanya tiba-tiba melotot, dan api cian bersinar di pupilnya. Om! Sebuah riak besar keluar, langsung menyapu tubuh kalajengking beracun. Dengan mencicit, kepala air banjir beracun berhenti bergerak seketika, dan seluruh tubuh besar tiba-tiba menegang di danau yang beriak. Saat berikutnya, keringat dingin tidak bisa berhenti mengalir, baskom darah dari banjir beracun masih terbuka, tetapi menghadap Zuo Fan di bawah taringnya, dia tidak bisa menggigit lagi. Sebaliknya, melihat Zuo Fan yang acuh tak acuh di depannya, mata segitiga naga beracun, yang awalnya penuh dengan warna menyeramkan, telah digantikan oleh ketakutan saat ini. Tubuh besar itu tidak bisa berhenti gemetar, dan bahkan seluruh danau beriak oleh ombak. Hei, biarkan kamu tetap di sini untuk melihatmu tidak mendengarkan, itu sangat munafik. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengabaikannya dan langsung terbang ke dalam gua. Hanya banjir beracun, Raja Binatang Buas, yang seperti patung, kaku di permukaan danau, sudah ketakutan dan bingung, berdiri diam. Barusan, paksaan macam apa itu? Kalajengking beracun itu panik, dan jantung kecil berdebar dan berdebar. Di antara binatang roh mereka lebih hierarkis daripada manusia, yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Bahkan jika itu adalah binatang roh tingkat 6 muda, kekuatannya tidak cukup untuk binatang roh tingkat ketiga, tetapi binatang roh tingkat 4 harus menghindarinya ketika melihatnya. Ini adalah aura bawaan raja. Binatang roh tingkat rendah tidak boleh menyinggung binatang roh tingkat tinggi. Ini adalah hukum besi yang tercetak di tulang dan garis keturunan mereka. Sama sekali tidak boleh dilanggar. Awalnya, roh binatang tingkat 6 ini sudah tak terkalahkan di sini, dan Raja Binatang Buas tak terkalahkan. Hanya itu yang bisa menggertak orang lain, siapa yang bisa menggertaknya? Tapi barusan, tekanan sesaat pada Zuo Fan benar-benar mengejutkannya. Kekuatan yang kuat itu membuat mustahil untuk mengetahui tingkat aura binatang roh itu, dan itu juga memberinya rasa tunduk yang dalam dari darahnya, membuatnya di depan Zuo Fan. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Nenek, beruang, kekuatan macam apa ini? Sehingga binatang roh tingkat 6 tidak memiliki perlawanan sama sekali. Di lubuk hatinya, selain rasa takut, hanya ada rasa takut. Binatang roh macam apa yang begitu kuat? Lagi pula, mengapa momentum ini muncul dalam diri manusia? Mungkinkah dia adalah larva dari binatang buas yang menakutkan? Ketika aku memikirkan ini, banjir beracun bahkan lebih dingin dan berkeringat. Sama seperti seorang pengemis, melihat kaisar tinggi-tinggi dengan hanya pasrah di dalam hatinya. Beraninya kamu punya ide lain? Orang-orang membiarkannya menunggu di sini, dan menunggu di sini, apalagi? Jadi, kalajengking beracun itu berenang di sekitar pintu masuk gua dengan jujur, tetapi tidak berani mendekati pintu masuk gua dengan mudah. Dia bahkan tidak punya nyali untuk melihat pintu masuk lubang. Wanita yang awalnya menutupi matanya, tetapi diam-diam melihat ke sana, bertanya-tanya tentang hidup dan mati Zuo Fan, benar-benar tercengang ketika dia melihat adegan ini. Apa yang terjadi di sini? Kapan kalajengking beracun itu begitu jinak?
Jika kamu mengatakan kamu tidak membiarkannya masuk ke dalam lubang, itu benar-benar tidak akan masuk ke dalam lubang itu lebih patuh daripada anjing sialan. Lagi pula, anak itu hanyalah dunia penempaan tulang. Bagaimana dia melakukannya? Bisakah dikatakan bahwa dia juga memiliki metode rahasia untuk menjinakkan hewan? Memikirkan hal ini, gadis itu memiringkan kepalanya dan melihat sosok Zuofan yang menghilang di dalam lubang, matanya penuh kejutan. Pada saat yang sama, dia lebih ingin tahu tentang Zuofan. Anak ini tidak terlihat begitu membosankan. Mungkin dia tidak membutuhkan aku untuk mengambil tindakan sebelumnya. Dia bisa melakukannya dengan makhluk roh tingkat keempat. Nah, tunggu. Kalau begitu, kenapa dia terus bersembunyi tanpa penjelasan sebelumnya? Mungkinkah dia ingin menelannya sendirian? Memikirkan hal ini, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Aku ingin masuk dan menyelidiki. Tetapi kalajengking beracun masih menjaga di luar, tetapi tidak berdaya. Kali ini, dia hampir menangis karena marah. Sia-sia dia tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Tetapi pada akhirnya dia membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Aku kehilangan nyawaku. Gadis itu cemberut mulutnya, berjongkok di rumput, dengan ekspresi tertekan. Di sisi lain, Zuofan terbang di pintu masuk lubang setinggi manusia, tapi butuh beberapa saat sebelum dia tiba jauh di dalam gua. Tapi begitu dia masuk ke sini, Zuofan langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Gua ini tidak besar, tetapi tidak terlalu kecil, mungkin seluas 1000 meter persegi. Namun, hal-hal yang menumpuk di lubang ini sangat mempesona sehingga dia tidak bisa mengatasinya. Awalnya, dia hanya di sini untuk mencari susu morfologis, tetapi dia tidak menyangka ada begitu banyak hal baik yang tersembunyi di sini. Gua-gua itu penuh dengan bahan obat kelas atas. Ada ratusan ramuan dari 8 produk, 7 produk telah mencapai ribuan. Cadangan yang begitu kaya, bahkan keluarga ketujuh tidak akan melepaskannya. Apalagi 7, tidak banyak keluarga kerajaan. Kekayaan neneknya ada di alam. Agaknya ini dikumpulkan oleh kalajengking beracun itu sendiri, tetapi mengapa ia tidak memakannya? Namun, kali ini akan lebih murah untuknya. Hehehe. Jadi Zuofan tidak mengatakan apa-apa, tidak memperlakukannya dengan sopan sama sekali, melambaikan tangannya, dan memasukkan semua bahan obat di depannya ke dalam ring. Kemudian, pergi ke sudut lain untuk mengumpulkan. Melihat begitu banyak bahan obat langka, Zuofan tidak bisa menahan tawa. Tawa penuh semangat dan kemenangan itu bergema di seluruh gua, dan kemudian menyebar keluar gua. Mendengarkan tawa jahat, hati naga beracun itu tenggelam tanpa sadar, seolah-olah dia sudah memikirkan sesuatu. Melihat mulut gua, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut, air mata berlinang, hampir menangis. Wanita itu jauh, dan dia tertawa penuh kemenangan di telinganya, dan mulutnya rata, dan dia sangat tertekan. Semua yang ada di sana awalnya miliknya. Itu benar, gadis ini telah membiarkan hewan peliharaan spiritual kelas 1 masuk dan menjelajahi jalan. Bagaimana kamu tidak tahu seberapa kaya bahan obatnya? Hanya saja dia tidak memberitahu Zuofan, takut dia akan menjadi serakah dan ingin berbagi cangkir dengannya. Tapi tidak apa-apa sekarang, orang tidak perlu membaginya dengan dia, dan dia bisa memakan semuanya oleh neneknya. Gadis itu tidak bisa menahan kesedihannya ketika dia memikirkan hal ini, air matanya telah mengalir di matanya untuk waktu yang lama, dia akan keluar dari tanggul. Chapter 274 The Eyes of the Sky Got Double Folded, Open Eyes. Tanda seru.
Zuo Fan berjalan mondar-mandir di dalam gua, melambaikan cincinnya, itu sangat menyenangkan. Melihat bahan obat yang berharga itu jatuh ke tangannya, Zuo Fan mau tidak mau merasa senang dan puas. Kali ini aku datang ke Base King Mountain, dan ada panen besar sebelum itu terjadi, itu pertanda baik untuk neneknya. Zuo Fan menyeringai keras, dan suaranya menyebar kemana-mana, sehingga satu orang dan satu binatang di luar gua akan mendinginkan hatinya. Setelah semua bahan obat di gua dimasukkan ke dalam cincin dan dimusnahkan, Zuo Fan mulai mencari lokasi susu transformasi. Jiwa dengan cepat menyebar, menyapu setiap sudut. Tiba-tiba, pupil Zuo Fan memadat, dengan ringan menginjak kakinya, dan berlari menuju bagian terdalam gua. Dalam waktu singkat, dia datang ke kolam mata air panas alami. Tetapi ketika dia melihat dasar kolam, Zuo Fan tidak bisa menahan nafas dingin, matanya bersinar cerah. Itu adalah kolam mata air alami, sekitar 10 meter persegi. Di dinding batu di bagian depan, ada mata air, yang terus-menerus meneteskan mata air hangat. Namun, di dasar kolam mata air, ada lapisan tebal endapan putih susu. Zuo Fan mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Ini adalah inti dari Yang Sui, berubah menjadi bentuk susu. Tapi, kok banyak banget ya? Bahkan Zuo Fan tidak menyangka bahwa ada begitu banyak harta urat bumi, yang mengubah susu. Awalnya, selama susu yang mengubah ini adalah botol kecil, itu sudah berharga dan sangat berharga. Sebelum dia masuk, dia hanya membayangkan bahwa dia sangat beruntung bisa mendapatkan semangkuk kecil susu transformasi. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa ini adalah mangkuk kecil, ini adalah panci besar sama sekali. Dia bisa berada di dalamnya setiap hari dan mandi dengan susu morfologis. Zuo Fan gemetar karena kegembiraan. Dia melihat sekeliling gunung dan menghela nafas berulang kali. Aku ingin datang ke gunung ini selama jutaan tahun, sehingga aku dapat mengumpulkan begitu banyak esensi surga dan bumi. Jika bukan karena kalajengking beracun itu makan sedikit, pasti ada lebih banyak susu transformasi di sini. Tapi tidak apa-apa, cukup banyak, orang tidak boleh serakah kan? Zuo Fan menyeringai dan memikirkannya tanpa malu-malu. Jika ini biarkan orang lain tahu, seteguk darah tua akan dimuntahkan. Kamu tidak serakah, tidak akan ada orang serakah hari itu. Dapatkan yang murah dan laris manis. Plop. Tidak dapat tertawa dari langit, Zuo Fan segera melompat masuk. Tapi begitu dia menginjak susu transformasi, dia langsung tenggelam. Itu tidak berhenti sampai endapan putih susu mencapai pinggangnya. Zuo Fan mengangkat alisnya, mulutnya terbuka tanpa sadar, dan matanya penuh kejutan. Sangat dalam, cadangan susu yang diubah ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Memikirkan hal ini, Zuo Fan mengeluarkan botol dan kaleng tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melambaikan tangannya untuk menggali. Satu penggalian adalah panci besar dengan lotion putih di dalamnya. Kemudian segel dan terima cincinnya. Dengan cara ini, Zuo Fan menggali kaleng demi kaleng, wajahnya penuh senyum menyebalkan, dan sudut mulutnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya. Kali ini Base King Mountain dan partinya benar-benar kehilangan kontak. Bahkan jika kamu gagal menemukan ramuan kelas 8, Yishen Pill, kamu tidak akan kehilangan uang, kamu tidak akan kehilangan uang. Hahaha. Zuo Fan tertawa 3 kali, suaranya menyebar kemana-mana. Sentuh. Tiba-tiba, dalam proses menggali Zuo Fan, tiba-tiba ada suara tabrakan, dengar suara yang renyah. Zuo Fan yakin itu pasti bukan batu,
melainkan porselen. Jadi dia mengulurkan tangan dan memancingnya di lotion putih dan memancingnya. Benar saja, itu adalah botol hijau kecil. Zuo Fan mendongak, merasa aneh. Mengapa ada botol porselen di sini? Mungkinkah hobi Poison Jiao sangat elegan, dan dia masih mengoleksi porselen? Namun, ketika dia melihat tulisan di vas porselen, dia hanya bisa menatap tiba-tiba dan tercengang. Keberuntungan Lao Su tidak akan begitu baik. Dalam hal ini, tidak terduga. Dapatkah kamu menemukan pil Yishen ini dengan cara yang konyol? Ya, botol porselen itu ditandai dengan tulisan Yishen Pil. Selain itu, larangan sederhana ditetapkan pada botol untuk mencegah binatang roh mencari dupa pil dan merusak pil roh langka ini. Memegang botol di tangannya dan memainkannya sedikit, Zuo Fan dengan hati-hati memikirkannya dan menemukan alasannya. Ketika Fang Qiubai secara acak melemparkan 5 botol pil ke Gunung Raja Binatang, hanya 1 botol yang jatuh ke air. Saat sungai mengalir ke jalur air bawah tanah, kebetulan mengalir ke tempat ini di sepanjang aliran air panas. Jalur mata air di kolam mata air, kalajengking beracun itu tidak sengaja menemukannya. Tapi dengan cara ini, Zuo Fan harus lebih beruntung lagi. Ini sangat bagus. Mereka yang datang untuk menggali susu morfologis, tetapi secara tidak sengaja mendapatkan pil roh tingkat 8, pil Yishen, siapa yang akan memikirkan hal ini? Namun, karena dia memiliki berkah ini, bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya? Jadi dia buru-buru memasukkan pil roh ke dalam ring, dan Zuo Fan mempercepat penggalian susu transformasi. Namun meski begitu, butuh waktu setengah hari untuk menggali semua susu yang berubah. Hanya banjir beracun yang telah menjaga di luar gua, tetapi dengan cemas melihat pintu masuk gua dan ragu-ragu untuk berenang. Apa yang kamu lakukan di gua aku? Aku belum keluar begitu lama. Bagaimanapun, tinggalkan beberapa untuk aku, oh. Abaikan suasana cemas binatang buas di luar gua sama sekali. Zuo Fan akan melakukan segalanya setelah mengambil semua hal yang harus diambil. Aku melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu sudah kosong. Kecuali dinding batu di semua sisi, tidak ada yang lain, aku tidak bisa menahan napas dan mengangguk puas. Hanya menyedihkan bahwa banjir beracun, yang awalnya adalah orang kaya, langsung dirampok oleh Zuo Fan, dan tidak ada lagi uang yang tersisa. Jika datang untuk melihat adegan ini, pasti menangis sampai mati di sini. Namun, Zuo Fan tidak terlalu peduli. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan dia mengeluarkan botol pil Yishen lagi. Zuo Fan melihatnya dengan cermat, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat sejenak, dia menekan ujung jari, membuka kunci pembatasan, dan menuangkan bentuk bulat. Aku menelan obat aku. Selama periode persaingan ratusan sekolah, musuh ada di mana-mana, aku khawatir tidak akan ada waktu untuk memperbaiki obat ini selama periode ini. Lebih baik memanfaatkan pelindung banjir beracun di luar gua dan menelan pil ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Boom! Begitu ramuan memasuki mulut, itu seperti banjir bandang, kekuatan gemericik roh primordial, seperti laut yang bergejolak, mengaduk jauh di benaknya, memutar awan dan hujan. Membuat kepalanya tampaknya meledak secara umum. Zuo Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan obat dari pil ini akan sangat ganas. Dan akan sangat menyakitkan untuk menyerapnya dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia tidak khawatir tetapi bersukacita, dan buru-buru mendesak Yuan Shen untuk bergegas menuju murid kanan. Dia sudah menjadi kekuatan primordial dari alam penerangan ilahi.
bahkan jika itu meningkat beberapa kali, itu akan menjadi sedikit signifikansi untuk pertempuran yang menentukan ini. Tujuan utama dia meminum Yishen Pill adalah untuk menerobos tahap kedua dari Kongming Sentong. Meskipun kekuatan pertama Kongming Sentong sudah luar biasa, itu membuatnya tak terkalahkan. Tetapi setelah menembus lapisan kedua, ada lapisan perlindungan tambahan, dan itu juga bisa menutupi kekurangan lapisan pertama. Ini membuatnya lebih yakin akan kemenangan dalam pertempuran yang menentukan ini. Mengambil napas dalam-dalam, pupil kanan Zuo Fan terbakar seperti api, dan lingkaran emas terus berkedip, dan lingkaran emas kedua juga samar-samar menunjukkan alis. Zuo Fan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dan bertahan, meskipun ada darah yang mengalir di pupil kanannya dan rasa sakitnya sangat menyakitkan, dia masih bergeming. Awalnya, dia menemukan peluang terobosan di gubuknya di kota Yunlong. Jika dia berhasil saat itu tidak akan terlalu menyakitkan, tetapi dia melewatkannya. Dan sekarang, dia menerobos dengan kekuatan kasar, dan dia bersikeras untuk menerobos rintangan ini, tetapi itu benar-benar lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Tapi dia tidak peduli, dia hanya mengatupkan giginya, tidak peduli seberapa darah mengalir melalui matanya, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, dan dia masih duduk di lantai bersila. Diam-diam bertahan seperti itu. Dengan cara ini, 1 atau 2 hari berlalu, alis Zuo Fan sudah bergetar, dan urat di dahinya terlihat. Tapi dia masih menggertakkan giginya, tetapi kulitnya yang pucat menunjukkan bahwa dia berada di akhir pertempuran. Sampai jam 10 sore pada hari ketiga, Zuo Fan sudah sangat lemah, dan ketika dia akan pingsan, dia berdengung pelan. Di pupil kanannya, lingkaran emas kedua tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, gelombang tak terlihat keluar dari pupilnya, langsung ke langit. Gunung tinggi yang menjulang ratusan kaki itu, langsung tertusuk lubang seukuran manusia. Menatap siang hari yang mendung, mengalir dengan hangat ke dalam gua yang lembab ini, mata Zuo Fan terkejut dan bahagia. Meskipun wajahnya kuyu, ada senyum gila dari sudut mulutnya. Ini adalah tahap kedua dari Kongming Sentong, memecahkan langit. Kekuatan yang dapat menembus kekosongan di lingkungan apapun. Zuo Fan tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan kedua mata Dewa Kongming, bahkan jika dia benar-benar terjebak dalam pesona apapun, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri dengan kekerasan. Hahaha, luar biasa. Kali ini aku benar-benar berdiri tak terkalahkan. Zuo Fan tertawa liar, tetapi hanya berdiri, tetapi tidak tahan dengan tumitnya. Jatuh. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya dia harus memupuk energinya terlebih dahulu. Untuk membuka matanya, terlalu banyak kekuatan primordial dihabiskan, dia sekarang harus berkultivasi dengan baik. Maka ia bermeditasi lagi. Setelah 1 hari berlalu, pupilnya terbuka lagi, tetapi cahaya ilahi di mata itu menjadi lebih dalam. Menyebarkan semangat primordialnya jauh, Zuo Fan terkejut menemukan bahwa jarak eksplorasinya saat ini sebenarnya telah diperpanjang 2 mil jauhnya. Jadi dia mengangguk puas dan terbang keluar gua. Kali ini di Gunung Basking, dia benar-benar mendapatkan banyak hal. Oh, berubah menjadi guntur dan kilat dan terbang keluar dari gua, Zuo Fan tidak melihat kalajengking beracun itu lagi. Jadi dia terbang ke langit dan menghilang seketika. Naga beracun melihat bahwa bintang jahat itu akhirnya pergi, dan mau tidak mau dengan cepat mengubah bentuk tubuhnya, sekali lagi seukuran ular air, dan memasuki guanya. Tapi tidak apa-apa untuk tidak melihatnya sekilas,
Aku hampir tidak membuatnya hidup. Ini telah mengumpulkan harta surga dan bumi untuk seumur hidup, sehingga tersapu, dan bahkan susu yang diubah dipetik, tidak meninggalkan jejak. Lihatlah kolam air panas, sepertinya telah dijilat dengan hati-hati, dan bahkan tidak ada jejak susu yang berubah di celahnya. Kalajengking beracun tidak bisa menahan tangis tanpa air mata. Apakah kamu seorang bandit? Kamu benar-benar meraihnya dengan saksama. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia hanya bisa mengguncang tubuhnya. Dia jatuh terlentang dan pingsan. Air mata tidak bisa berhenti mengalir dari mata segitiganya yang dingin. Neneknya terlalu banyak. Ketika aku begitu diganggu, bukan? Tidak masalah jika kamu merampok semua barang di rumah, dan kamu telah membuka lubang besar di atap Laosu. Aku memprovokasi kamu untuk memprovokasi kamu, jadi perlakukan aku seperti ini. Wow.